Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu eh, ada debat calon presiden ya, dan yang menarik itu salah satu calon presiden saya sebut Pak Anies Baswedan begitu ya. Itu menyinggung adanya ordal atau orang dalam, menyinggung pula persoalan penegakan hukum, gitu kan. Siapapun kemudian presiden yang jadi nantinya, saya berharap isu ordal dan isu penegakan hukum, isu transparansi itu tidak hanya menjadi isu tujuan politik, tapi betul-betul dilaksanakan dengan benar. Saya ini sudah berulang kali di lapangan itu, ketika ada aturan apa begitu, saya tanya, malah saya dianggap tukang ngisruh begitu. Saya pernah ngurus surat, ya, surat ke sebuah kantor yang itu berjenjang sebetulnya, ke sebuah lembaga milik negara yang itu berjenjang sebetulnya, dari desa, dari desa mengeluarkan surat, kemudian suratnya dibawa ke kecamatan, kecamatan dibawakan surat lagi ke institusi tersebut di tingkat kecamatan, kemudian dari institusi tersebut di tingkat kecamatan dibawa ke tingkat kabupaten kota. Setelah itu barulah keluar surat setingkat kota tersebut begitu. Nah, lembaga ini punya aplikasi, saudara, punya aplikasi. Saya pakai aplikasi tersebut. Nah, yang menarik ini, ketika saya urus ke kantornya, saya rada brengkel begitu kan. Loh, kan di aplikasinya tidak menyertakan, mensyaratkan harus ngurus mulai dari tingkat desa, saya bilang begitu. Nah, di dalam situ ada mbak-mbak yang sangat senyumnya sangat baik itu kemudian mengatakan, ya dengan argumentasinya apalah begitu. Intinya adalah saya tetap harus ngurus dari bawah dulu. Macam-macam begitulah ada. Pertanyaan saya waktu itu, ya emang saya bukan siapa-siapa. Andai saya pejabat, andai saya orang penting, mungkin perlakuannya akan berbeda. Tapi karena saya masyarakat biasa, maka ya ketegasan itu perlu dilakukan, gitu kan. Saya sering mengalami begitu-begitu itu. Saya juga pernah urusan ordal ini ya, urusan ordal. Saya di rumah sakit, gitu kan. Saya berkunjung ke rumah sakit. Sesudah COVID ini, security itu mengatakan, lepas Pak, Pak dipakai Pak maskernya Pak. Gitu. Saya tanya, kenapa harus dipakai? Waduh. Security ini dengan gagah berani mengatakan, dipakai Pak maskernya Pak. Iya, kalau ke dalam harus pakai masker ya, pakai Pak maskernya Pak. Oh gitu. Wow, keren gitu kan. Coba kalau saya pejabat, tidak begitu perilakunya kepada saya. Barangkali begini, izin Pak, mohon izin, mohon maaf, pakai maskernya ya. Ini aturan ini Pak, begitu. Kalau saya pejabat. Nah, beginilah masyarakat kita masih begitu itu. Jadi terhadap orang-orang yang punya status sosial tinggi itu masih silau begitu. Orang-orang yang punya ordal, orang dalam itu juga masih sakti mandraguna untuk apa-apa begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan para pemimpin kita ke depan ya meminimalisirlah urusan ordal ini. Saya kadang-kadang dengan urusan ordal itu juga jengkel. Mau ini mesti ada ordal, mau itu mesti ada ordal. Kalau ordal itu urusannya silaturahim saja, komunikasi, tidak masalah. Cuma kadang-kadang ordal ini kan kemudian
menjengkelkan begitu. Keberadaan ordal ini seringkali menjengkelkan pada beberapa persoalan. Apalagi kalau sudah melibatkan orang yang punya jabatan wow. Jadi yang harus diingat sesungguhnya di luar urusan ordal, bahwa pejabat di Indonesia ini adalah orang yang mestinya melayani masyarakat. Pejabat di Indonesia ini mestinya orang yang melayani masyarakat, orang yang digaji dari uang rakyat. Maka mestinya perilaku sebagai pelayan masyarakat itu lebih bagus daripada mengatur masyarakat agar tunduk kepada mereka-mereka yang merasa, saya sering loh melihat orang-orang yang punya kedudukan itu pongah begitu kepada masyarakat. Padahal ya mereka menghidupi keluarga bermewah-mewah, mobil bagus, itu sebetulnya juga dari masyarakat. Jadi gemes juga kadang-kadang dengan fenomena wabah ordal itu ya. Mudah-mudahan ke depan urusan ordal ini menjadi semakin baik. Begitu ya. Saya pikir semua orang punya persoalan sama lah dengan saya, urusan ordalisme ini kan. Ya, terima kasih Pak Anies. Pak Anies telah memberikan inspirasi saya dengan membuat istilah baru, yaitu ordalisme. Paham orang dalam begitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.